berjumpa kembali di ibadah sekolah minggu kita di hari ini. Ya, kakak berharap adik-adik semua saat ini di rumah dalam keadaan yang sehat ya. Ya, dan pastikan adik-adik untuk tetap senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Ya, baik adik-adik di rumah, mari kita siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Ya, adik-adik, untuk mengawali ibadah kita pagi hari ini, kita akan mengangkat pujian, Datanglah Tuhan, Datanglah. Dan saya undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang akan menyertai ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga selesainya nanti. Amin. Ya, adik-adik silakan duduk kembali. Ya, kakak mau bertanya buat adik-adik di rumah yang saat ini sedang menyaksikan video ini. Ya, sepanjang seminggu lamanya, apa yang adik-adik lakukan? Ya, kalau di rumah adik-adik ngapain aja? Apakah adik-adik juga ikut turut membantu orang tua di rumah? Atau mungkin ada yang berkelahi sama kakaknya, sama adiknya? Ya, tapi kita patut bersyukur. Ya, sepanjang 7 hari Tuhan sudah menyertai kita. Dan tentunya banyak hal-hal yang boleh kita lewati, baik suka maupun duka. Tuhan memberi kita kesehatan, Tuhan memberi kita nafas kehidupan. Hingga sampai pagi hari ini kita masih ada. Dan sebagai wujud respon syukur kita kepada Tuhan, mari adik-adik kakak undang kembali bangkit berdiri. Kita bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Seperti yang kakak katakan sebelumnya bahwa Tuhan sudah menyertai kita selama 7 hari. Ya, dan tentu ya adik-adik, tanpa kita sadari mungkin kita melukai hati orang tua kita di rumah, melukai hati kakak kita, adik kita, atau teman-teman kita. Kita mungkin berkata kasar atau melakukan hal yang tidak disukai oleh saudara kita, dan itu tentu membuat hati Tuhan juga sedih. Dan kesempatan pagi hari ini kita akan mengakui segala kesalahan dan kelemahan kita. Sambil mengakui dosa kita, kakak akan memimpin kita ke dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu datang kepadamu saat ini. Dalam kerendahan hati kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami lakukan secara sengaja ataupun tidak, lewat tutur kata kami, pikiran kami, dan perbuatan kami. Ampuni Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, dalam keadaan duduk di rumah, kita akan mengangkat pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Duduk tenang, lipat tangan.
Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, kita kembali berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami, anak-anak-Mu, dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan berkati kami agar juga kami mampu memahami, mengerti akan firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama. Berkati kakak pelayan yang akan bercerita, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai dia, sehingga ia boleh menyampaikan firman-Mu seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat. Ya, kita bersyukur Tuhan masih perkenankan kita untuk boleh beribadah walaupun lewat live. Ya, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena itu, kita siapkan hati kita mau membaca firman Tuhan. Ya, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ke-11 dan pasal yang ke-12. Dan yang kita akan baca pagi hari ini dari pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28. Mari adik-adik kita baca bersama-sama. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada tiang ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar rumah sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang dan atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnahan masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, inilah korban Paskah bagi Tuhan, yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Ya, demikian pembacaan kita adik-adik. Ya, kakak mau tanya, adik-adik masih ingat tulah atau hukuman yang diberikan kepada orang Mesir? Ya, ada yang masih ingat? Iya. Jadi ada 10 tulah atau hukuman
hukuman yang diberikan kepada orang Mesir sebelum bangsa Israel diperbolehkan untuk keluar dari tanah Mesir. Ya, tulah yang pertama ialah air menjadi darah. Kemudian tulah yang kedua ialah katak. Tulah yang ketiga ialah nyamuk. Kemudian yang keempat adalah lalat pikat. Yang kelima, penyakit sampar untuk ternak mereka. Yang keenam ialah bara. Yang ketujuh ialah guru dan hujan es. Yang kedelapan, belalang. Kemudian yang kesembilan, gelap gulita sampai 3 hari lamanya. Ya, adik-adik, semua tulah atau hukuman ini tidak membuat Raja Firaun mau bertobat untuk mau melepaskan bangsa Israel. Bahkan walaupun ia sadar bahwa sesungguhnya Allah Israel itu maha kuasa, tetapi ia masih mengeraskan hati mereka, hati Firaun. Jadi hati Firaun itu tetap keras, tidak mau membebaskan bangsa Israel pergi. Bahkan ketika ia mengalami hukuman, justru ia memohon kepada Musa untuk mendoakan, karena ia tahu bahwa Allah Israel itu maha kuasa. Ia mohon kepada Musa untuk didoakan supaya hukuman tulah itu lalu daripada mereka, hilang. Namun setelah hilang, ia lupa lagi akan janjinya. Ia kemudian tidak membiarkan bangsa Israel pergi. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa bahwa ia akan memberikan satu tulah lagi kepada bangsa Israel. Ya, ia akan memberikan satu tulah lagi supaya mungkin dengan itu Firaun akan membebaskan bangsa Israel pergi dari tanah Mesir. Lalu atas perintah Tuhan melalui Musa dan Harun menyampaikan kepada bangsa Israel untuk mengambil seekor kambing domba jantan mereka untuk disembelih, untuk dipotong, dan darahnya diambil, dimasukkan ke dalam suatu tempat, ke dalam mangkuk, lalu disapukan di atas ambang pintu dan tiang pintu dari bangsa mereka, yaitu bangsa Israel. Lalu pada saat mereka menyembelih, dagingnya mereka harus panggang dan makan pada malam hari itu. Mereka makan sampai pagi dan tidak ada yang keluar dari rumah. Ya, jadi mereka dalam makan daging panggang dengan roti tidak beragi, dan itulah Paskah bagi orang Israel. Ya, adik-adik, apa artinya Paskah itu? Ya, Paskah ialah bahwa orang Israel mengalami suatu hal yang luar biasa, di mana Allah melewati rumah-rumah mereka sehingga mereka terbebas dari penderitaan kematian anak sulung. Tetapi bangsa Mesir, ya, pada saat Allah berjalan mengelilingi
daerah Mesir, ketika ia mendapati rumah-rumah yang tidak ada darah di ambang pintu dan tiang pintu, maka ia akan masuk. Lalu Tuhan membunuh setiap anak-anak orang Israel, anak-anak sulung mereka, bahkan ternak mereka. Sehingga di tanah Mesir itu terjadi ratap tangis yang hebat. Tetapi bangsa Mesir merasa bersuka cita karena Allah melewati mereka. Mereka dibebaskan dari malapetaka, pembunuhan anak-anak mereka. Jadi itulah Paskah. Allah melewati bangsa Israel dan membebaskan mereka dari penderitaan atau kematian. Ya. Nah, akhirnya Raja Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun, lalu berkata, bangunlah, pergilah bersama dengan seluruh rakyatmu, dengan ternak, dengan anak cucumu, dengan ternakmu, pergilah dari Mesir, keluarlah. Dan bangsa Mesir keluar bersama dengan anak cucu mereka, dengan ternak mereka, keluar dari Mesir. Jadi Allah, adik-adik, Allah menepati janjinya kepada orang Israel. Allah melepaskan mereka, ya, dari penderitaan yang mereka alami. Bangsa Israel senantiasa berseru kepada Tuhan dalam mengalami penderitaan di tanah Mesir, dengan kerja keras, dengan kerja rodi membuat batu bata, sehingga mereka merasa sangat menderita. Ia memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong. Dan melalui Musa, Allah memakai dia untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi adik-adik, di sini kita melihat bagaimana kasih Tuhan kepada setiap orang yang senantiasa berseru kepadanya, dan ia membebaskannya. Pada saat ini kita sering setiap tahun kita merayakan Paskah. Dan Paskah yang kita lakukan sekarang ialah bahwa kita telah dibebaskan dari dosa, hukuman dosa yang kita lakukan melalui pengorbanan siapa? Yesus Kristus. Ia mengorbankan dirinya, darahnya tertumpah, dan ia melewati kematian. Ia bangkit, dan itulah Paskah, kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus untuk melepaskan kita semua. Jadi adik-adik, ingat bahwa Allah senantiasa menepati setiap janji yang Ia sampaikan kepada umatnya, orang yang percaya kepadanya. Jadi judul cerita kita ialah Paskah yang pertama. Pembacaan kita tadi dari Keluaran 11 dan 12, dan yang kita sudah baca dari pasal yang ke-12 ayatnya 21 sampai 28. Ya, nanti adik-adik boleh baca kembali ya, supaya bisa dan dapat memahami bagaimana kasih Allah itu kepada kita orang percaya. Demikian firman Tuhan. Amin. Baik adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama, kita kembali mengangkat pujian Firman-Mu ku pegang selalu.
Adik-adik, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, waktu, kesempatan yang Engkau karuniakan bagi kami anak-anak sekolah minggumu untuk boleh beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami, walaupun kami hanya beribadah lewat live ya Tuhan. Dan saat ini kami sudah mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya Engkau mengaruniakan Roh Kudus bagi kami untuk dapat memahami akan firman-Mu bagi kehidupan kami, terlebih untuk dapat memahami arti Paskah bagi kami anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, bahwa Engkau ya Tuhan akan senantiasa melewatkan malapetaka penderitaan bagi kehidupan kami ketika kami senantiasa setia dan taat kepadamu melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat orang tua, mama dan papa yang ada di rumah. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga mereka boleh bekerja, mendidik, mengasuh kami dengan kasih yang daripada Tuhan, menyediakan segala yang kami butuhkan di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggumu dalam kehidupan mereka, dalam permainan di masa pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Engkau jauhkan mereka dari penyakit ini. Maka demikian juga dalam pendidikan mereka yang masih online ya Tuhan, masih dalam bentuk daring ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberikan kesetiaan dan ketekunan bagi anak-anak sekolah minggumu untuk mengikutinya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggumu yang mungkin di dalam kelemahan tubuh, kiranya Engkau jamah dari sakit mereka, Engkau pulihkan sehingga boleh kembali beraktivitas seperti semula. Tuhan Yesus, kami berdoa buat kakak-kakak pembimbing, biarlah kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka sehingga mereka senantiasa setia di dalam membimbing, mengarahkan kami. Juga berdoa buat majelis gerejamu, Tuhan karuniakan hikmat bagi mereka sehingga mereka boleh mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaatmu di Juwata di sini dengan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan Bapa di surga, ini doa kami sampaikan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, masih dalam keadaan berdiri, kita akan terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus akan senantiasa menyertai adik-adikku sekalian, menyertai orang tua, kakak pelayan, saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kakak berharap semoga adik-adik semuanya penuh sukacita setelah mengikuti ibadah ini ya. Ya adik-adik, pastikan senantiasa mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan senantiasa mencuci tangan. Ya, adik-adik, sampai jumpa di minggu depan dan salam sehat. Shalom.
Ya Bapa